Saudara-saudara, saya Sukaria Sinulinga, dosen di Universitas Sumatera Utara, yang pada saat ini saya ingin sharing dengan saudara-saudara tentang sebuah topik, yaitu metode penelitian. Kita tahu bersama bahwa kegiatan penelitian merupakan salah satu perangkat penting bagi dunia modern, baik pada bisnis bahkan pada setiap negara. Bagi bisnis, kegiatan penelitian merupakan dasar dalam menentukan strategi, baik dalam pengembangan produk, pengembangan pasar, guna meningkatkan daya saing yang semakin kompetitif di pasar global. Bagi negara, kegiatan penelitian merupakan salah satu dasar pula dalam pengembangan kebijakan ekonomi, ke arah mana perekonomian negara akan dikembangkan, diarahkan dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Karena demikian pentingnya penelitian, maka hampir seluruh perguruan tinggi, termasuk Indonesia, mengangkat penelitian menjadi bagian integral dalam proses pendidikan yang di negara kita dikenal dengan Tridharma pendidikan tinggi. Dharma pertama pendidikan ialah mendidik mahasiswa serta mengembangkan mereka sehingga tumbuh menjadi manusia-manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan rasional, serta memiliki kemampuan berinovasi dan kepedulian terhadap permasalahan bangsa dan negara. Penelitian yaitu menggali, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dalam semua aspek kehidupan mereka. Ketiga, pengabdian pada masyarakat yaitu menuntun, membina masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin baik. Nah, karena penelitian yang dikemas dengan subjek metode penelitian diangkat ke dalam kurikulum perguruan tinggi, maka sedikitnya ada 5 benefit, ada 5 manfaat yang diperoleh mahasiswa jika telah melewati proses pendidikan. Pertama, mahasiswa akan meningkat rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi di alam sekitar dia. Kedua, mahasiswa semakin mampu belajar secara mandiri karena penelitian menuntun mereka ke arah itu. Yang ketiga, mahasiswa semakin mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan menggunakan metode penelitian secara ilmiah. Yang keempat, mahasiswa akan semakin mampu berkomunikasi secara ilmiah. Dan yang kelima, tumbuhnya budaya ilmiah dalam diri dan kehidupan mahasiswa. Itulah pentingnya mengapa mahasiswa diberikan pemahaman pengetahuan metode penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas apa sebenarnya penelitian itu. Secara umum dapat kita sebutkan, penelitian adalah suatu proses investigasi secara ilmiah terhadap kondisi atau situasi suatu organisasi guna menemukan solusi yang optimum terhadap kondisi ataupun permasalahan yang dihadapi guna dapat diimplementasikan bagi kepentingan organisasi itu di masa yang datang. Jadi dengan penelitian itu, maka hampir tidak ada suatu perusahaan, tidak ada suatu organisasi yang tidak membutuhkan kegiatan penelitian. Dan atas dasar itu pula,
Setiap organisasi perlu memahami apa itu metode penelitian. Nah, metode penelitian adalah merupakan suatu cara ilmiah dalam menemukan fakta dan data-data yang berkenaan dengan suatu situasi organisasi serta menganalisis data tersebut untuk tujuan tertentu agar mendapatkan solusi yang optimum. Tujuan itu bisa saja dalam upaya kita memecahkan suatu masalah, atau bisa juga dalam membuktikan kebenaran sebuah dugaan, atau dalam upaya untuk menemukan konsep-konsep baru secara ilmiah. Maka kita perlu pahami juga cara itu termasuk bagaimana. Pertama, cara itu harus rasional dalam arti dia didukung oleh metode yang secara teoritis telah terbukti kebenarannya. Kedua, dia empiris dalam arti dapat diamati, dapat diukur guna mengetahui kebenarannya. Yang ketiga, cara itu memiliki sistematika, ada langkah-langkah logis satu dengan yang lain supaya nampak tata urutan yang rasional. Yang keempat, analisis. Permasalahan-permasalahan ditemui dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen untuk dikaji secara rasional. Dan yang terakhir, dia mempunyai tujuan yang jelas seperti telah kita katakan. Tujuan itu bisa dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi, atau membuktikan kebenaran suatu dugaan. Karena dugaan itu kalau tak dibuktikan, kita sering ragu-ragu implementasinya. Dan yang ketiga, tujuan itu bisa berupa pengembangan konsep-konsep yang ingin kita terapkan. Itulah yang kita artikan dengan metode penelitian. Dari gambar ini jelas kita memahami betapa pentingnya kalau kita mau melakukan penelitian. Pemahaman tentang metodenya merupakan salah satu yang harus terpenuhi secara logis. Pada dasarnya ada beragam tipe penelitian yang secara umum dapat kita klasifikasi menjadi 3 tipe. Klasifikasi pertama, penelitian itu dapat kita lihat dalam konteks nature-nya, sifatnya. Maka kita bisa membedakan penelitian itu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar adalah penelitian yang tidak memecahkan masalah, tapi menemukan teori-teori yang berkenan atau rasa ingin tahu. Misalnya, mengapa kelelawar terbang pada malam hari di hutan yang lebat? Kok tidak ada yang tabrakan? Nah, ini adalah contoh dari suatu penelitian dasar guna menemukan teori yang bisa menjelaskan sebab itu. Dan penelitian terapan kita tahu itu adalah teori penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Penelitian juga dapat kita bedakan berdasarkan data analisisnya. Itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yaitu penelitian kuantitatif, penelitian yang bersifat numerik. Variabel-variabel yang kita kaji dalam penelitian itu bersifat numerik sehingga dapat digunakan metode model matematik, model statistik untuk menganalisnya. Sedangkan penelitian kualitatif tidak bersifat numerik sehingga memerlukan kajian-kajian yang bersifat interaktif. Nanti kedua hal ini kita akan bahas di detail. Nah, ketiga, penelitian juga dapat kita bedakan atas metodenya. Itu penelitian sejarah. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan artefak-artefak sebagai basis dasar dalam menemukan fakta. Kedua, penelitian eksperimen. Dari namanya kita tahu, proses eksperimentasi lah yang menjadi dasar kita menemukan fakta dan data-data untuk kita analisis. Yang ketiga, penelitian deskriptif.
penelitian yang kita lakukan untuk mendeskripsikan situasi guna menemukan perkembangan kemajuan sehingga ke arah manakah suatu organisasi itu berkembang. Yang keempat adalah grounded research. Riset yang tidak ada teori yang mendasarinya, tapi fakta-fakta yang ditemukan kemudian kita kaji, kita menemukan teori-teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskannya. Dan yang kelima adalah penelitian pengembangan. Untuk pengembangan misalnya, contohnya, kita melihat bagaimana suatu penyakit berkembang di suatu wilayah, karena mana perkembangannya, apa dampak-dampak yang ditimbulkannya di perkembangan itu, atau suatu produk kita kembangkan dan kita mengamati bagaimana respon masyarakat terhadap perkembangan itu. Mereka terima, mereka tolak, sehingga kita bisa membuat kebijakan untuk menetapkan produk-produk seperti apa yang kita kembangkan. Inilah contoh-contoh penelitian yang secara umum kita katakan tadi dibagi atas 3, yaitu berdasarkan nature-nya, berdasarkan data analisisnya, dan berdasarkan metodenya. Tadi sudah kita singgung bahwa salah satu kelompok penelitian yang kita bagi itu ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Apa beda antara kedua itu? Ya, penelitian kuantitatif seperti namanya menyebutkan, dia berlandaskan filsafat positivisme, yaitu apa yang kita amati itu, itulah kita artikan sebagai sebuah kenyataan. Ya, sehingga karena sifatnya numerik, dapat kita gunakan model matematik, model statistik untuk menganalisis, sehingga proses pengambilan keputusannya bersifat bukti. Contoh misalnya, jika seorang pergi ke sungai dan dia membawa pancing, maka bagaimanapun kalau kita melihatnya dari pendekatan kuantitatif, keberhasilannya dilihat berapa banyak ikan ditangkapnya. Tidak ada tafsir lain kalau kita melihatnya dalam pendekatan kuantitatif. Tapi kalau kita melihatnya dari pendekatan kualitatif, tentu tidak demikian, karena pendekatan kualitatif itu bersifat holistik, memandang realita itu penuh makna, sehingga memerlukan interaktif untuk mendapatkan tafsir yang benar. Seperti tadi telah saya singgung, seorang pergi ke sungai membawa pancing, dia belum tentu tertarik untuk menangkap ikan, tetapi dia ingin menenangkan hatinya di sungai dengan memancing itu, sehingga deburan air, angin, burung-burung berkicau membuat dia merasa teduh, sehingga dengan memancing itu dia pulang ke rumah dengan tenang, walaupun mungkin tak seekor ikan pun ditangkapnya. Jadi nampak sekali perbedaan antara kedua penelitian itu. Penelitian kuantitatif bersifat positivisme, apa yang dilihat itu, itulah yang sesungguhnya kita artikan. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat holistik, yang terlihat itu belum tentu itu artinya, karena ada simbol-simbol di balik itu yang masih perlu kita tafsirkan.